2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Agak aneh kalau kita melihat ayat ini, firman ini, tapi inilah sebuah kebenaran yang luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan ada sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri terhadap firman ini, janggal, aneh. Di mana janggalnya, di mana anehnya? Kita punya mata, tapi Tuhan mengajarkan kita jangan hanya memperhatikan yang kelihatan, tapi coba belajar memperhatikan yang tidak kelihatan atau yang belum kelihatan. Kira-kira apa artinya firman ini untuk kehidupan kita? Saudara, sungguh ini hal yang sangat indah. Saya akan memulai untuk merenungkan. Saya ajak saudara merenungkan kalimat ini. Gara-gara ayat ini saya menemukan sebuah fakta kebenaran yang hebat sekali. Di balik fakta itu pasti ada fakta lagi. Coba renungkan. Di balik fakta itu pasti akan ada fakta lagi. Nah, kalau gitu yang namanya fakta itu yang mana? Ya dua-duanya. Kok bisa begitu? Lihat ungkapan ini. Semua manusia di dunia pasti mempercayai konsep hidup manusia. Misalnya sekarang itu tengah hari, ya, sudah siang memang, tapi mendung dan gelapnya itu menakutkan, gelap betul-betul. Faktanya kita lihat apa? Ayo yang lain. Faktanya kita lihat apa? Mendung, gelap. Nah itu fakta. Tapi di balik fakta itu yang kita belum lihat, ada fakta lagi. Apakah mendung akan terus mendung? Tidak. Besok tetap akan ada matahari terbit. Ya atau tidak? Nah, itulah fakta. Ada fakta lagi di balik fakta. Nah, kalau kita hidup tidak menggunakan dua dimensi penglihatan ini, kita hanya dipaksa, kita hanya percaya, kita hanya berkutat, kita hanya memegang fakta yang sekarang tanpa diimbangi dengan fakta yang dibalik fakta, atau kata dari firman ini tadi, melihat yang tidak kelihatan. Maka saudara akan jadi orang yang paling celaka di dunia. Kenapa paling celaka? Karena begitu lihat fakta sekarang ini yang menakutkan sekalipun, maka saudara tidak akan berani melangkah. Tapi kalau kita bisa melihat ada fakta lagi di balik fakta itu, maka kita punya pengharapan dalam hidup. Tahun 70-an akhir saya baca tulisannya Robert Schuller. Dia orang Amerika, dia masih hidup sampai hari ini. Ayat itu dia terangkan begini. Apa arti firman tadi? Bahwa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Dan saya sangat setuju atas konsep yang Robert Schuller itu miliki. Ya, saya beri contoh. Saudara lihat kipas angin ini, depan ya, ada kipas angin. Atau saudara lihat bangku saudara duduki, atau saudara pegang handphone, atau kamera, atau alat apa saja. Pertanyaannya, sebelum barang-barang ini ada, mereka itu ada di mana? Sebelum diciptakan. Ayo jawab, mereka ada di mana? Barang-barang itu ada di mana? Di mana? Enggak jelas. Jangan geremeng. Ya, di pikiran. Apa kata lain? Ada dua kata lagi. Masih ada di angan-angan orang yang membuat, atau masih ada di ide orang itu. Nah, begini kata Robert Schuller. Sebelum barang-barang ini diwujud nyatakan, dengan barang-barang itu setelah diwujud nyatakan, mana yang fana, mana yang kekal? Jangan geremeng kayak tawon gitu. Mana yang fana, mana yang kekal? Ayo. Yang fana ini yang kelihatan, karena mereka pasti rusak nggak lama lagi. Betul? Tapi ketika mereka masih di angan-angan, itu kan belum kelihatan. Dan itu yang kekal, karena nggak bisa rusak. Hebat bukan pengertian itu? Nah, siapa yang hari-hari ini diantara ibu bapak saudara-saudara semuanya yang sedang mengalami sesuatu yang sangat menekan hidup, merasa berat, merasa nggak berdaya?
Saudara, belajarlah dari banyak orang di sekitar kita. Belajarlah dari banyak orang di sekitar kita. Entah itu lewat nyata, atau lewat buku-buku, ya, atau lewat acara-acara televisi. Ada orang-orang hebat di sekitar kita yang kita lihat fakta hidupnya waktu itu sungguh tidak mungkin dia akan berhasil, nggak mungkin dia maju. Tapi orang-orang itu ulet. Bisa bayangkan, akhirnya mereka berhasil. Saya lupa minggu keberapa ya, pokoknya bulan Juni, ya awal Juni kalau tidak salah. Di Kick Andy ada acara yang sangat hebat. Ketika mereka menayangkan janda-janda yang anaknya di atas 10. Pernah ikut acara itu kami kagum betul. Janda. Nggak tahu bagaimana itu Kick Andy bisa menemukan orang-orang hebat itu. Anak di atas 10 jadi belasan. Dan mereka itu berhasil. Salah satu yang anaknya 12 itu 7 yang jadi dokter, saudara. Janda. Ada yang nonton itu? Nah itu bukti. Secara logika, janda anaknya basah. Bagaimana mau hidup? Yang satu lagi saya lupa berapa yang master, berapa yang dokter. Hebat sekali. Janda. Nah, kenapa bisa begitu? Saya percaya mereka adalah janda-janda yang ulet dalam hidup dan tidak pernah menyerah kalah. Itulah contoh-contoh yang bisa memacu kehidupan kita. Kita kenal di dunia. Dan perusahaannya masih ada, namanya General Electric atau GE. Pendirinya adalah Thomas Alva Edison. Kita pernah dengar nama itu. Berapa ribu kali dia mengalami kegagalan dalam semua percobaan, penelitian untuk dia menemukan sesuatu. Nah yang lebih gila lagi kita tahu, sejarah mencatat dia itu hanya kelas 3,5 SD. Jadi 6 SD aja dia nggak lulus. Kenapa bisa hebat? Karena dia belajar. Di balik fakta ada fakta. Itulah yang kita harus pegang dalam hidup. Maka itu dalam perjalanan hidup kita, fakta yang kita hadapi seberat apa? Fakta yang kita rasakan sekarang ini seberat apa? Belajarlah untuk sungguh-sungguh mempercayai bahwa di balik ini masih ada lagi. Kalau toh sudah mentok, misalnya nggak ada harapan lagi, nggak apa-apa. Ada anak-anak kita yang bisa meneruskan itu. Saya mengikuti kisah nyata dari Pak Dahlan Iskan, kira-kira 4 tahun yang lalu, ketika dia harus cangkok hati. Wah, kisahnya dimuat tiap hari, berapa puluh seri itu di koran-koran mereka. Wah, kalau mengikuti cerita itu, dia tuh nggak ada harapan hidup sudah. Tapi dia punya semangat. Nah, saudara, orang masih ada sampai hari ini. Dan dia hidup. Nah, inilah bukti bahwa apa yang kita akan pegang dalam hidup ini, jangan cuma megang fakta yang sekarang. Kalau saudara menemukan, aduh aku gagal. Saudara menemukan, aduh aku gak punya duit. Jangan menyerah kalah pada hari ini. Karena masih ada hari esok. Masih ada hal-hal yang kita belum pernah lihat. Dan itu tunggu waktunya. Nah yang belum pernah kita lihat ini harus kita imbangi dengan yang kita lihat sekarang ini. Lalu tambahkan dalam kehidupan kita dengan semua hal yang kita temukan. Nanti pasti akan selesai. Saya lanjutkan. Ya. 2 fakta lagi yang sangat indah. Kalau ada akuntansi, seorang akuntan di sini akan ngerti. Juga kalau saudara sering buat budget atau anggaran, saudara akan tahu. Kelompok manapun, perusahaan manapun, seteliti apapun, lembaga-lembaga dunia ini, mau PBB, mau NASA, mau Eropa Bersatu, mau apa saja, ya perusahaan-perusahaan apa saja. Saya tanya kepada saudara, kalau mereka ngitung anggaran, mau sebonafit apa perusahaan itu, sehebat apa orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, dengarkan, ini fakta. Setiap kali mereka buat anggaran, buat budget, setelah nomor 1, 2, 3 sampai ratusan sekalipun, hitung semuanya. Sebelum jumlah terakhir, ada nomor terakhir. Itu tulisannya apa? Dan lain-lain. Kata yang lain?
biaya tak terduga. Pernah nggak saudara merenungkan mengapa sebonafit apa sebuah perusahaan, sehebat apa orang-orang yang di situ, mengapa selalu dimasukkan ada yang tak terduga? Siapa bisa jawab? Ayo cepat mikir. Kenapa? Bukan mereka nggak punya uang, ada. Bukan mereka kurang tenaga ahli, hebat-hebat, tapi tetap. Nah, kalau di dalam istilah bahasa Inggris, mereka selalu menghargai walaupun nggak suka. Namanya faktor X. Mereka dengar kata itu. Faktor X. Mengapa dimasukkan yang satu angka ini atau satu bagian ini? Ayo coba jawab. Duh, mikir aja angel. Ayo, kenapa? Ya saya bisa. Sekolah dodo Australia saya. Enggak, jangan marah saya. Ayo, saya nggak tahu. Kenapa? Ayo cepat yang lain. Ini orang se-RT gini kok kayak nggak ada orang. Kenapa? Biaya tak terduga. Faktor X. Kenapa harus dimasukkan? Sebonafit apa perusahaan itu, sehebat apa orang-orang yang kerja di situ. Kalau saya nggak jawab, saya tunggu sampai sore pun tak anteni. Iya Raja. Ayo. Kenapa? Andi, Yeski, ada? Apa? Ayo cepat yang lain. Biar nggak rugi, bukan? Bukan biar nggak rugi. Ayo. Kenapa? Bukan itu Pak Cornelius, ada fakta di balik fakta, kan sudah tahu ini bukan itu. Ayo. Ayo. Yang lain saudara masa nggak pernah tahu? Kenapa? Tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang bisa memprediksi hari esok. Hampir betul. Tadi saya dengar suara di sini siapa? Tidak ada yang tahu hari depan, hampir sama. Bukan. Hampir betul, tapi kalimatnya bukan begitu. Antisipasi terhadap yang belum terlihat. Antisipasi terhadap yang belum terlihat. Terlalu tinggi kalimatnya. Itu orang desa, orang nggak sekolah sulit mengerti. Tapi betul, Pak Har, betul itu. Antisipasi yang belum terlihat, betul, tapi terlalu tinggi bahasanya. Enggak, betul. Kenapa? Ya, manusia itu terbatas. Dan lihat ini, tepuk tangan buat Pak Cornelius. Manusia terbatas, tapi kalimat yang saya mau tunggu begini. Tidak ada sebuah kepastian dalam hidup ini. Betul nggak sih? Nggak ada kepastian. Maka itu manusia harus selalu punya space, punya sebuah ruangan yang tak terduga ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Faktor X itu bisa muncul sewaktu-waktu. Nah, ketika saya makin belajar firman Tuhan ini, saya kagum. Ternyata yang tidak pasti, yang bisa terjadi sewaktu-waktu, dan faktor X itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Amin kan? Ternyata Tuhan sendiri. Artinya ada dua. Nomor satu, bersahabatlah dengan yang tidak terduga dan faktor X, karena itu Tuhan sendiri. Nomor dua, jangan pernah takut dengan yang tak terduga, karena yang tak terduga itu justru sebuah kepastian. Kita akan lihat satu ayat lagi, Yohanes 10 ayat 28. Di dunia ini hanya satu tulisan ini yang ada kata, bukan kalimat, yang sangat hebat. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Maka itu bersahabatlah dengan dia. Semua manusia tidak akan tahu, jangan lagi hari esok. 1 jam setelah ini akan terjadi apa dalam diri kita. Kita nggak tahu. Kita boleh punya planning. 1 jam setelah ini apa? Ya kerja. Karena saudara ada di kantor ini, perusahaan ini. Tapi terjadi apa sesungguhnya kita nggak pernah tahu. Karena ada faktor X tadi itu. Nah, bersahabatlah dengan yang maha tahu. Itulah Tuhan. Ayat 28. Dan aku
memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku adalah Yesus Tuhan. Dan ini yang dahsyat. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Saudara, percayalah, tidak ada satupun buku di dunia ini, nggak ada. Kemarin waktu kami di Prigen ketemu Pak Kondo, wah luar biasa, bahwa untuk PBR saja dari Andi Offset sudah lebih dari berapa puluh ribu judul. PBR berapa? 2000-an? 3000? Berapa? Nggak ada. 3000-an. Bayangkan, itu untuk satu penerbit aja. Artinya begini, sejak ditemukannya mesin cetak pertama oleh seorang Jerman namanya Johann Gutenberg, itu pada awal abad yang ke-16, sampai hari ini saudara, diperkirakan di dunia ini sudah ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, judul. Nah hebatnya, di antara jutaan judul buku itu hanya satu buku yang namanya Alkitab, yang ada tulisan pasti. Tidak ada buku manapun dan tidak ada penulis manapun di dunia yang berani mengatakan pasti. Tidak ada. Kenapa? Contoh lain, saudara mau kenal perusahaan sehebat apapun, Mercedes misalnya, Sony misalnya, IBM, Apple, macam-macam, perusahaan-perusahaan terkenal di Jepang, Sanyo, apalagi, tidak ada perusahaan manapun yang iklannya begini: apabila Anda membeli produk kami, pasti dijamin begini. Perusahaan asuransi yang terkenal sekalipun, nggak ada yang berani berkata inilah satu-satunya perusahaan asuransi, pasti klaimnya akan dibayar. Nggak ada. Perusahaan penerbangan, nggak ada yang berani berkata inilah satu-satunya perusahaan penerbangan di dunia, apabila Anda terbang dengan perusahaan kami, pasti selamat. Betul? Ada nggak? Coba tanya. Nggak ada. Perusahaan makanan sama, inilah perusahaan makanan yang terhebat di dunia, pasti nggak akan keracunan. Nggak berani, saudara. Betul? Kira-kira saudara pernah menemukan perusahaan apa atau lembaga apa di dunia yang berani ada kata pasti? Itu nggak pernah terjadi. Sebab faktor X bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan kalau hari ini kita mengetahui ada seorang yang namanya Yesus Kristus Tuhan berkata pasti, bukan mudah-mudahan atau moga-moga, pasti, maka itulah pegangan dalam hidup kita. Ini gak bicara soal agama, tidak. Agama boleh beda-beda, seperti kita boleh pilih makan ini, makanan itu. Tapi kalau ada satu orang atau satu perusahaan yang mengatakan sesuatu yang punya jaminan, agama. Saudara bisa bayangkan betapa celakanya hidup ini. Kalau apapun yang kita kerjakan itu gak ada kepastian, berarti penuh keraguan, takut. Iya kalau tidak, kita gak akan pernah maju. Jadi hari ini kita merenungkan, di balik fakta masih ada, masa lupa? Di balik fakta masih ada fakta. Kalau sekarang di balik fakta yang adalah fakta kita belum bisa lihat, tunggu, pasti kita akan melihatnya. Yang penting kita ada kepercayaan dalam diri ini, percaya kepada yang berkata pasti itu tadi. Nah kalau kita hidup seperti ini saudara, kita nggak pernah ragu-ragu. Saudara, para psikolog menemukan sebuah teori untuk mengetahui kapan orang itu mulai stres. Nah, jadi saya banyak juga baca buku-buku tentang mereka. Jadi pendeteksi dini orang itu mulai stres itu gampang sekali. Ya, mau tahu nggak? Kalau dalam seminggu 3 hari saudara bangun pagi malas bangun, nah itu mulai. Aduh, Senin lagi. Aduh, tanggal 1 lagi. Bayar ini, bayar itu. Nah, mulai. Serius. Itu para peneliti kejiwaan. Jadi gejala-gejala stres itu dimulai dengan orang gak semangat kalau bangun pagi. Gak semangat bangun pagi ada banyak alasan. 4 kali pacaran ditolak terus, gak semangat hidup.
Oke. Tagihan mulai datang lagi. Tanggal 1 tagihan bayar, tanggal 7 bayaran lagi, tanggal 8 lagi, tanggal 14 nih. Karena tagihan kredit kamu. Kalau orang itu malas bangun pagi, nggak ada semangat, maka orang itu sedang stres. Nah, jangan kelamaan, nanti pedot sarafmu. Kalau saya putus sarafnya, nah itu mulai sudah mulai. Saudara, sederhana sekali. Mumpung ini baru hari Jumat, oke? Dalam minggu ini, Senin sampai tadi pagi saudara bangun. Coba hitungan, jujur ya, hitungan lo ya. Berapa hari saudara malas bangun pagi? Nggak ada gairah. Coba lihat. Anak-anak jadi kan masih libur. Jogja sudah masuk hari ini ya. Jogja sergap-sergap uang di sekolah masuk hari ini. Kami di Papua, di Nabire tanggal 12. Di Jayapura tanggal berapa? 19 ya. Masih ya. Jogja kesergapan ya wes lah. Anak-anak itu contohnya. Kenapa anak-anak kalau diberitahu minggu depan kita akan jalan-jalan ke kota mana begitu? Nah, biasanya anak-anak sergap nggak bangun paginya. Semangat sekali, bukan? Padahal belum, ya, itu masih minggu depan. Betul? Kenapa mereka sergap bangun pagi? Kenapa mereka begitu antusias bergerak kalau bangun pagi? Karena mereka punya tujuan, mau jalan-jalan itu tadi. Nah, itulah gejala orang tidak stres. Kalau bangun itu semangat. Hari ini ada apa lagi ya? Hari ini ada apa lagi? Di dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 23 ada janji. Kitab itu kitab yang paling jelek dari 66 buku yang kita punya dalam Alkitab. Yang paling jelek namanya kitab Peratapan. Memang meratap. Tapi aneh, di dalam kitab Peratapan itu ada janji ini. Selalu apa? Baru. Kapan? Tiap pagi. Apanya Tuhan? Besar kesetiaan. Nah, ayat ini sangat menolong kita kalau kita belajar dari burung. Ya, ini bagian terakhir. Sambiro, harus selesai. Terus, untuk gak kerjolaan. Nah, jam berapa? Saya mau tanya. Berapa menit lagi? Berapa menit? 2 jam. Enak 2 jam. Aku sih kesal ngomong 2 jam. Cepat jawab. 10 menit. Oke, makasih. Percaya pada Pak Parlen. Dengarkan ini. Ayat ini kita bisa kenal dari burung, saudara. Saudara pernah tahu nggak? Nggak ada burung ngomel di dunia. Loh, ada nggak burung ngomel? Bukan nggak tahu, nggak ada di kandang kok nggak tahu. Kalau ada burung ngomel, itu burung paling larang sak donya. Burung yang paling mangga ada burung ngomel. Itu yang menarik sekali. Tuhan Yesus pernah berkata, belajar dari burung-burung. Nah, dengar ya, yang belum kawin juga pakai ayat ini. Yang belum kawin, dengar. Belajarlah dari burung. Dengar ya. Burung itu nggak akan kawin dan betinanya bertelur sebelum dia buat sarang. Rungok iki. Kalau saudara belum mikir rumah, ojo kawin. Nanti burung itu bersarang di siramu kono. Betul, burung itu luar biasa, lu nggak sekolah, lu saudara nggak sekolah, tahu aturan. Apalagi masih kecil-kecil, masih dompleng orang tua minta kawin. Oh, tak lodeh bengkok ya. Mikir rumah dulu, sarang itu penting. Makanya kalau saya lihat anak-anak udah pengen kawin, ya cuma satu, punya tempat tinggal sendiri tidak. Sebelum kamu punya tempat tinggal sendiri, jangan mikir menikah. Kamu nggak tahu aturan, tahu nggak? Burung aja tahu aturan, hebat bukan? Nah sama. Saya beri contoh. Misalnya yang gempa Jogja berapa tahun yang lalu, semua orang lagi meratap, lagi sedih. Kacau balau semuanya. Sawah-sawah juga rusak. Kalau ada badai, ada banjir, sawah rusak. Saya mau tanya kepada saudara, kalau pagi burung itu bangun, mereka tahu ada bahaya, ada bencana, ada masalah.
Mereka tahu mungkin gak dapat makan hari ini. Mereka nyanyi atau ngomel? Coba mereka nyanyi, berkicau atau ngomel? Tetap berkicau. Ramai kalau pagi. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ada aroma pagi. Saudara, saya coba meneliti ya. Burung, ayam apa itu kok tahu sudah subuh? Padahal mereka nggak pakai jam. Kita aja pakai jam sering telat tangi. Masa nggak malu sama mereka? Nah, ketika saya mempelajari kok bisa, ternyata begini. Tiap kali fajar mulai menyingsing, cahaya fajar itu walaupun masih jauh, buat kita belum kelihatan, tapi buat burung tahu, hewan-hewan pagi tahu. Karena cahaya fajar itu bereaksi dengan embun malam, dengan tanah, itu mengeluarkan aroma. Nah, aroma fajar itu yang bisa mencium hanya binatang-binatang itu, termasuk burung. Jadi walaupun mereka tidur nyenyak, ya kayak saudara kecanduan kopi, nggak usah ditangani, begitu ada rebusan kopi, hidung tangi terus begitu. Nah, burung itu juga begitu. Jadi begitu mereka tahu ada aroma pagi, langsung melek, nggak usah pakai waker. Luar biasa. Begitu mereka mencium aroma pagi, maka langsung tahu ada makanan baru, ada harapan baru hari ini. Ayo, apa nggak malu dengan burung? Tuhan Yesus pernah berkata gini, perhatikan burung-burung di udara. Nggak pernah menabur, nggak punya lumbung, tapi Bapa di surga memelihara. Kalau saya pakai kalimat zaman sekarang gini, belajar dari burung-burung di udara, nggak punya ATM, tetap nyanyi. Amin. Luar biasa burung-burung itu. Saudara, cahaya fajar yang terbit setiap hari itu bukan cahaya yang kemarin. Betul tidak? Yang kemarin sudah habis dipakai kemarin. Yang hari ini ada yang baru. Nah, yang baru itu yang kita nantikan. Jadi burung-burung, binatang-binatang itu bisa melihat fakta di balik fakta. Cuaca seburuk apa, cuaca sejelek apa, mereka tahu. Bagian terakhir, saya belajar waktu gerhana matahari. Pernah nggak saudara mempelajari? Alkitab kita penuh dengan firman-firman tentang binatang-binatang itu. Dan betul, ketika Tuhan berfirman tentang mereka, kita harus belajar baik-baik. Siapa lebih sehat, manusia atau binatang? Coba, nggak usah kurang buku mikir semua tenang. Siapa lebih sehat, binatang atau manusia? Kenapa? Ya sih. Iya, nggak pernah makan berlebihan. Ya, lihat aja burung. Hujanan, kepanasan, nggak pernah punya selimut, nggak pernah punya peneduh, nggak pernah pilek. Coba kita panas sidik ngeluh, hujan sebentar pilek. Mereka itu kalau makan apa saja binatang-binatang itu nggak pernah dicuci atau direbus, nggak pernah mencret. Kita ini sudah digodok, dicuci, mencret juga. Lihat bukan, mereka itu lebih sehat, saudara. Luar biasa. Orang kebanyakan makan daging babi bisa stroke. Kita nggak pernah ketemu babi stroke. Coba lihat itu. Mereka itu lebih sehat dari kita. Luar biasa. Untuk apa saja kita harus belajar. Maka itu dalam hidup ini, saudara, jangan kalah dengan mereka. Kalau kita tahu siapa yang kita harapkan dalam hidup, ada satu kepastian. Bagian terakhir begini, yang saya merenung dan saya kagum betul-betul pada Bapa di surga yang sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita, anak-anaknya. Apa yang kita harus renungkan sekarang ini? Dalam fakta-fakta hidup yang makin hari makin berat kita temukan, makin susah kita hadapi, begitu banyak penipuan, begitu banyak kekacauan. Hati-hati yang tertarik dengan iming-iming bunga sekian, janganlah sudah. Saya itu heran lihat manusia itu, gobloknya kok nggak entek-entek. Yang ditipu sudah banyak, lu ada lagi kok mau lagi kena tipu. Saudara dengar ini, orang yang tidak rakus hidupnya. Ingat pepatah Jawa, ojo dumeh. Kata itu luar biasa. Orang yang gak pernah tertarik dengan barang-barang yang mau cepat, gak akan pernah kena gendam. Tahu gendamnya?
Orang yang kena gendam itu memang dasarnya sudah rakus, ingin cepat dapat banyak. Orang yang nggak pernah punya rasa rakus nggak akan pernah kena gendam. Nggak bisa, betul. Sesuai membuktikan di banyak tempat akan hal itu. Jadi hari ini ambillah sebuah keputusan. Hidup kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Faktor X, bersahabatlah dengan Dia. Kalau kita bersahabat dengan faktor X, kita nggak memusuhi, kita nggak takut, disitulah kita akan melihat ada fakta di balik fakta. Amin. Ada fakta di balik fakta. Nah, saya akan akhiri dengan pengertian burung ini lagi, karena saya kagum dengan mereka. Saudara. Binatang apa saja. Saya masih kecil tinggal di desa. Ya, saya lihat burung itu kagum. Ya. Siapa pernah memperhatikan Jogja pasti banyak juga, masih banyak pohon. Ketika helai pertama, rumput pertama, daun pertama, atau ranting pertama yang diambil oleh burung itu untuk buat sarang, saya tanya begini, adakah burung ini minta tolong temannya yang lain, tolong bagengi dulu yang satu ini ya, sampai aku bolak-balik? Ada tidak? Jawab cepat, ada enggak? Nah, apa yang saudara renungkan kalau enggak ada teman yang memegang, enggak punya tali untuk mengikat? Berarti berkali-kali harus jatuh barang itu. Betul tidak? Dia naruh satu, cari lagi yang lain, balik lagi kok sudah enggak ada. Karena kena angin. Taruh lagi, dia balik lagi satu, kok enggak ada lagi. Itu berkali-kali. Dan mereka enggak pernah putus asa.